Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lismawati, NIM H05240550, kelas B PGSD angkatan 2024, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang telah saya review guna memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia oleh dosen pengampu Ibu Yuni Lestari, SPD MPD. Adapun artikel yang telah saya review dengan judul artikel Persepsi Generasi Z pada Penggunaan e-wallet selama masa pandemi COVID-19. Nama jurnal Widya Cipta, Jurnal Sekretaris dan Manajemen, volume 6 nomor 1 dengan halaman 68 sampai dengan 74, tahun 2022, nama penulis Dila Indriani dan Sri Hardianti Sartika. Di sini saya akan menjelaskan bagian abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi generasi Z dalam penggunaan e-wallet selama masa pandemi COVID-19 di Tasikmalaya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Untuk menguraikan fenomena tersebut, melalui pengambilan data, disurvei beberapa kuesioner disebar menggunakan Google Form. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling dengan jumlah responden sebanyak 50 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi manfaat e-wallet sangat positif, di mana 92,6% responden setuju bahwa e-wallet memberikan manfaat dalam kegiatan bertransaksi. Selain itu, 93,63% responden setuju bahwa e-wallet memberikan kemudahan, dan 71,3% responden merasa bahwa resiko pengguna e-wallet tergolong rendah. Penelitian ini memberikan wawasan tentang perubahan perilaku transaksi keuangan di kalangan generasi Z selama pandemi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Pandemi COVID-19 telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam perilaku konsumen. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah pergeseran antara transaksi tunai ke transaksi non-tunai atau digital. Dalam konteks ini, penggunaan e-wallet sebagai alat pembayaran digital semakin meningkat. E-wallet menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi yang sangat dibutuhkan selama masa pembatasan sosial. Generasi Z yang merupakan individu yang lahir antara tahun 1995 hingga 2012 adalah kelompok yang sangat akrab dengan teknologi dan internet. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian pembahasan. Dalam penelitian ini, pembahasan difokuskan pada persepsi generasi Z terhadap penggunaan e-wallet selama pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan teknologi ACT model atau TAM untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan e-wallet oleh generasi Z. Yang pertama, karakteristik responden. Yang kedua, persepsi manfaat. Yang ketiga, persepsi kemudahan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana persepsi generasi Z terhadap penggunaan e-wallet, terutama dalam situasi yang tidak bisa seperti pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi generasi Z mengenai e-wallet selama pandemi COVID-19 di kota Tasikmalaya. Dengan menggunakan pendekatan teknologi acceptance model atau TAM, penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan e-wallet atau generasi Z, termasuk persepsi manfaat, kemudahan, dan resiko yang terkait dengan penggunaan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai perilaku dan preferensi generasi Z dalam menggunakan e-wallet serta kontribusinya terhadap perubahan pola transaksi di masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai minat penggunaan e-wallet pada generasi Z selama pandemi COVID-19, dapat disimpulkan bahwa adanya wabah ini telah menyebabkan perubahan signifikan dalam perilaku bertransaksi dari tunai menjadi non-tunai atau digital. Penelitian menunjukkan bahwa persepsi manfaat sebanyak 92,6% generasi Z setuju bahwa e-wallet memberikan manfaat dalam kegiatan bertransaksi, menunjukkan bahwa mereka menganggap e-wallet sebagai alat yang efektif untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, persepsi kemudahan. Hasil menunjukkan bahwa 93,3% responden merasa bahwa e-wallet memberikan banyak kemudahan, mencakup kemudahan akses dan kecepatan dalam melakukan transaksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian kelebihan artikel. Artikel ini memberikan wawasan relevan mengenai perubahan perilaku konsumen, khususnya generasi Z dalam menggunakan e-wallet selama pandemi, yang merupakan topik yang sangat aktual. Metode deskriptif kualitatif yang digunakan memungkinkan peneliti untuk menggali persepsi
dan pengalaman responden secara lebih mendalam. Selain itu, penggunaan teknologi Acceptance Model atau TAM sebagai kerangka analisis memberikan dasar teoritis yang kuat untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden merasakan manfaat dan kemudahan dalam menggunakan e-wallet yang dapat menjadi informasi berharga bagi penyedia layanan keamanan digital. Artikel ini juga berhasil menciptakan keseimbangan dalam representasi gender responder yang menambah kredibilitas data yang diperoleh. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang penggunaan e-wallet di kalangan generasi Z di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian kekurangan artikel. Ukuran sampel yang hanya 50 responden dianggap terlalu kecil untuk mewakili populasi generasi Z di kota Tasikmalaya, sehingga membatasi generalisasi hasil. Metode pengumpulan data melalui kuesioner Google Form berpotensi menyebabkan bias, terutama bagi responden yang lebih terpapar teknologi. Selain itu, analisis kualitatif yang kurang mendalam mengurangi pemahaman tentang konteks persepsi responden. Fokus yang terbatas pada persepsi manfaat, kemudahan dan risiko yang mengabaikan faktor lain yang mungkin mempengaruhi penggunaan e-wallet. Artikel ini tidak membahas perubahan persepsi pasca pandemi dan kurang memberikan analisis mendalam mengenai risiko yang dirasakan pengguna. Rekomendasi praktis bagi penyedia layanan e-wallet juga tidak disertakan, yang dapat membantu dalam pengembangan strategi yang lebih efektif. Secara keseluruhan, meskipun memberikan wawasan, artikel ini memiliki beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk memungkinkan fasilitas dari relevansi penelitian. Keselarasan judul dengan isi. Judul tersebut secara jelas mencerminkan fokus utama penelitian, yaitu bagaimana generasi Z memandang dan menggunakan e-wallet dalam konteks pandemi COVID-19. Isi artikel mendalami aspek-aspek yang relevan dengan judul seperti persepsi manfaat, kemudahan, dan risiko yang terkait dengan penggunaan e-wallet. Dengan demikian, artikel ini berhasil menjaga konsistensi antara judul dan isi, memberikan pemahaman yang komprehensif tentang persepsi generasi Z terhadap e-wallet selama pandemi, dan menjadikan artikel ini informatif dan relevan dengan topik yang diangkat. Berikut adalah beberapa kesalahan penggunaan EYD. Sekian dari pemaparan hasil artikel yang telah saya review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.